Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah dengan korban 11 meninggal dunia. Sementara itu truk bermuatan pasir yang kondisinya terbalik di sisi jalan juga sudah dievakuasi petugas. Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi serta memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Dugaan sementara truk mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan di dua arah. Polisi mengatur lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Ya, dan untuk mengetahui hasil olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan truk dengan angkot sudah bersama kami AKBP Andri Agustiano, Kapolres Purworejo. Selamat sore, Pak Ano. Selamat sore. Ya. Mas Juno. Baik, Pak Ano, terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Saya tahu pasti sangat padat sekali untuk hari ini. Pak, bicara mengenai tadi ada olah TKP, ada update terbaru seperti apa Pak di tempat kejadian perkara, Pak? Update terbaru dengan jumlah korban seluruhnya 17 orang. 17. Kemudian selamat 6 orang. Itu 2 orang yang pemilik rumah, kemudian 1 sopir truk itu luka ringan dan 3 penumpang dari angkutan yang merupakan guru SD selamat. Kemudian 11 orang meninggal dunia, keseluruhannya guru SD ITQ Asy-Syafi'iyah Magelang. Baik. Demikian Mas Jono. Ya, tadi Bapak menyebutkan Pak Ano ada rumah yang ditabrak ya Pak, juga ada beberapa orang yang selamat. Kalau kita lihat lagi kembali kronologisnya Pak, disebutkan juga bahwa jalanan turunan seperti itu ya Pak. Boleh diceritakan Pak dari informasi yang Anda dapat di lapangan kronologi terjadinya ini Pak? Baik Mas Jono, berdasarkan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian perkara, sementara bahwa truk yang bermuatan pasir tersebut berusaha mendahului mobil angkot. Namun demikian karena ada kendaraan dari arah yang berlawanan sehingga truk tersebut kembali ke jalurnya dan menabrak angkot yang berisi guru-guru SD tersebut. Oke, jadi truknya tadi ingin mendahului namun mengurungkan niat lalu menabrak angkot yang ada di depannya ya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Nah, untuk rumah sendiri Pak, Anda menyebutkan ada pemilik rumah, berarti ini juga menabrak rumah di sekitar jalan itu Pak? Iya betul, betul Mas Juno. Rumahnya. Ya, silakan Pak. Yang di tikungan itu. Rumah yang di tikungan tertabrak oleh 2 kendaraan tersebut. 2 kendaraan. Jadi ada 2 kendaraan tersebut dan menabrak hanya 1 rumah Pak? Ya, 1 rumah. Oke, korban berarti ada dari pihak rumah juga ya Pak ya tadi ya? Iya, tapi selamat ya. Korbannya selamat. Oke. Alhamdulillah selamat. Baik, Pak, dari olah TKP sendiri Pak, Anda menyebutkan tadi bahwa kalau dari informasi yang kami dapat bahwa kemungkinan ada remblong. Apakah hal ini juga didapati tadi Pak oleh pihak kepolisian Pak Ano? Kalau untuk itu masih dalam tahap penyelidikan. Mas Juno, jadi belum bisa dipastikan itu akibat dari remblong ataukah ada faktor lain yang menyebabkan kecelakaan. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan ada tim khusus. Tapi kalau kita lihat yang melaksanakan dari TA. Kalau kita lihat visual sekarang Pak, jalanannya memang turunan Pak. Bisa remblong atau mungkin mengebut atau ada hal lain Pak yang bisa Anda informasikan kalau kita lihat dari visual yang secara mata kita bisa lihat ini Pak? Saya nggak ngira-ngira ya Mas Juno, jadi nanti saja berdasarkan hasil penyelidikan baru akan kita update kembali terkait dengan penyebab kecelakaannya itu. Tapi jalanan ini apakah sering terjadi kecelakaan dari laporan Anda Pak? Jalanan ini memang pernah sempat terjadi kecelakaan beberapa waktu yang lalu di TKP yang kurang lebih sama Pak Juno. Karena memang jalurnya yang menurun kemudian menikung sehingga kalau pengendara tidak berhati-hati dan kondisi kendaraannya tidak dalam kondisi yang baik itu
berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Oke, jadi memang jalanannya curam tadi dan sempat pernah ada kecelakaan serupa juga. Betul. Ya Pak ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya apakah memang semata-mata karena topografi jalan atau bisa jadi remblong. Untuk informasi dari sopir sendiri Pak, sekarang pun saya dengar masih dalam pengobatan, kondisinya seperti apa Pak? Ya, kondisi masih mengalami luka ringan ya. Mas Jono, luka masih dalam pengobatan di rumah sakit. Mengalami lecet-lecet dan trauma. Sudah bisa dimintai keterangan Pak? Sampai tadi terakhir di rumah sakit masih belum bisa dimintai keterangan. Oke. Kalau bicara korban sendiri Pak, ada 11 yang tewas dan beberapa lain luka-luka Pak. Untuk penanganan korban saat ini apakah pihak keluarga sudah ada yang menjemput atau seperti apa Pak? Sudah ada. Pihak keluarga sudah ada yang menjemput dan kami dari kepolisian juga sudah proaktif untuk memberitahukan kepada korban. Kemudian kami juga mendampingi dan memfasilitasi ambulan untuk korban yang meninggal kembali diantar ke rumahnya ke Magelang. Kemudian nanti di Magelang juga akan ada anggota Polri yang menyambut di sana sampai dengan pemakaman, Mas Juno. Kemudian untuk korban-korban yang selamat, kami fasilitasi, kami bantu, kami koordinasikan apakah mau dirujuk ke rumah sakit di daerah tempat dia tinggal ataupun hal-hal yang lain. Oke, baik. Dan kalau kita lihat bersama Pak di visual ini melalui drone bahwa tadi kecelakaannya di jalanan turunan seperti ini dan disebutkan juga Pak Ano, kalau tadi arus lalu lintas di dua arah ini sempat padat, sempat di macet seperti itu Pak, lalu diberlakukan sistem buka tutup. Saat ini seperti apa Pak arus lalu lintasnya? Ya tadi karena itu akan melakukan evakuasi terhadap kendaraan truk yang terguling sehingga arus lalu lintas untuk sementara ditutup. Tapi pada saat kendaraan truk yang terguling sudah berhasil dievakuasi, kembali lagi arus lalu lintas dibuka dan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sampai saat ini sudah lancar kembali, Mas. Baik, Pak Ano, terima kasih banyak untuk informasinya Pak. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Mas Juno, AKBP Andri Agustiano, Kapolres Purworejo. Sebelumnya model Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya. Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa awal? 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu. Di Windar Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau